Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya. Telkomsel resmi menggelontorkan modal kepada Gojek. Anak perusahaan Telkom Indonesia itu menyuntikkan dana segar ke Gojek senilai 150 juta dolar AS atau setara 2,1 triliun rupiah. Penandatanganan perjanjian atas investasi ini telah dilakukan pada 16 November 2020 yang langsung melibatkan Telkomsel dan Gojek. Dengan kucuran dana itu, Telkomsel resmi menjadi salah satu perseroan yang memegang saham Gojek. Kerjasama ini membuka berbagai peluang kolaborasi lainnya yang memanfaatkan skala gabungan dari kedua perusahaan. Kedua perusahaan juga akan berkolaborasi di bidang gaya hidup digital serta mengembangkan solusi teknologi periklanan digital. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kembali menambah perusahaan internasional berbasis digital sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa yang dijualnya kepada konsumen di Indonesia. 10 perusahaan internasional berbasis digital kembali digait Ditjen Pajak. Dengan penunjukan itu, mulai 1 Desember, perusahaan internasional berbasis digital itu akan memungut PPN sebesar 10%. Perusahaan digital pelaku perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE akan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas produk maupun layanan yang berasal dari luar negeri. Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut. Dengan penambahan 10 entitas ini, total perusahaan berbasis digital yang resmi ditunjuk sebagai WAPU PPN berjumlah 46 perusahaan. Presiden Joko Widodo membuka lowongan Wakil Menteri Perindustrian. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020. Dalam belit itu, Sang Kepala Negara mengesahkan bahwa Menteri Perindustrian akan dibantu oleh Wakil Menteri. Perpres itu juga menjelaskan Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian. Ruang lingkup bidang tugas Wamen meliputi membantu Menteri dalam perumusan dan atau pelaksanaan kebijakan Kemenperin serta membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis. Pemerintah optimistis bisa menggait investor untuk lembaga pengelola investasi alias Sovereign Wealth Fund atau yang lebih dikenal dengan dana abadi. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memperkirakan dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, Sovereign Wealth Fund Indonesia bisa menghimpun dana mencapai 100 miliar dolar AS atau setara dengan 1.405 triliun rupiah. Bahkan Luhut mengklaim Indonesia sedang membidik investor kelas kakap dunia untuk menaruh uangnya di lembaga pengelola investasi Indonesia. Mulai dari Blackstone Group, BlackRock, hingga International Development Finance Corporation tak luput dari incaran pemerintah. Selain investor asal negeri Paman Sam, pemerintah Indonesia juga membidik Macquarie Group Limited dari Australia dan Abu Dhabi Investment Authority. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve akan kembali membantu pemulihan ekonomi negeri Paman Sam. Salah satunya melalui rencana tambahan pembelian surat utang. Wakil Ketua The Fed, Richard Clarida, mengisyaratkan kesediaan Bank Sentral meningkatkan pembelian obligasi yang terdiri dari US Treasury dan sekuritas berbasis mortgage. Para pembuat kebijakan The Fed telah membahas rencana pembelian obligasi pada pertemuan terakhir mereka awal bulan November. Mereka menyadari kebijakan ini berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Clarida mengatakan pembelian obligasi yang berlanjut bertujuan untuk menjaga likuiditas pada sistem keuangan. Dengan demikian, rumah tangga dan sektor bisnis bisa memiliki akses kepada kredit. Dengan demikian, rumah tangga dan sektor bisnis bisa memiliki akses kepada kredit.